Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bertemu lagi dalam pengajian Madza Ghala Iblis episode yang ke-11. Sama-sama kita ketahui dalam episode yang sebelumnya, yaitu episode yang ke-10, telah dibahas mengenai Barsiso, seorang yang taat, yang ahli ibadah, yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan hanya sentuhan tangannya, tapi akhirnya mati dalam kekufuran, yaitu sebab dari berzina, membunuh, akhirnya menjadi kafir. Itulah yang diberitakan oleh iblis dengan jujur kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik, melanjutkan daripada kitab Madza Ghala Iblis episode yang ke-11. Lanjut, iblis mengatakan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Muhammad, amma alimta ya Muhammad, tidakkah kau tahu ya Muhammad," kata iblis, "innal kadhiba minni, sesungguhnya dusta itu adalah dari aku. Wa ana awwalu man kadzaba, dan saya adalah orang yang pertama berdusta." Iblis mengatakan bahwasannya dusta itu, bohong itu, dusta, bohong itu dari aku. Wa ana awwalu man kadzaba, dan saya adalah orang yang pertama berdusta. Wa man kadzaba fahuwa shadiqi. Kata iblis, barang siapa yang berdusta, kalau zaman sekarang dibilang hoak, ngomong taunya kagak. Nah, itu namanya dusta. Dusta banyak jenisnya. Ngomongnya nggak benar ya dusta. Janji nggak ditepati dusta. Fahuwa shadiqi. Siapa yang berdusta, fahuwa shadiqi, maka dia adalah teman aku. Iblis yang mengatakan. Jadi kalau ada orang yang berdusta, itu adalah teman iblis. Iblis mengatakan, man kadzaba fahuwa shadiqi. Siapa yang berdusta, maka dia adalah teman aku. Wa man halafa billah. Siapa yang bersumpah membawa nama Allah. Dia bersumpah dengan nama Allah. Kadziban, hal keadaannya dusta. Bersumpah benar aja, jangan bawa nama Allah, kecuali dalam keadaan terdesak. Jangan dikit-dikit demi Allah, demi Allah, demi Allah. Apalagi cuma buat bercandaan. Iblis mengatakan wa man halafa billah kadziban fahuwa habibi. Fahuwa habibi. Kata iblis, siapa yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dia berdusta, dia udah berdusta dosa, jadi teman iblis, sekarang dia berdusta dengan bawa nama Allah. Maka iblis mengatakan fahuwa habibi, dia adalah kekasihku. Asik ya, iblis mengatakan habibi, dia kekasihku. Jadi kalau ada orang-orang yang berdusta bawa nama Allah, banyak dengan apa? Itu kayak orang yang sumpah palsu, sumpah jabatan di atas Al-Quran. Dia bersumpah akan mensejahterakan rakyat, ternyata mensengsarakan rakyat. Dia akan menunaikan janji-janjinya, ternyata tidak menunaikan janji-janjinya. Dia bersumpah dengan nama Allah, bersumpah dengan Al-Quran, kalamullah, tapi tidak dijalankan dengan baik, berarti dia berdusta. Maka dia adalah habibi, kata iblis, dia adalah kekasihku. Amma alimta ya Muhammad, lanjutkan oleh iblis, tidakkah engkau tahu ya Muhammad, inni halaftu li Adam, saya sesungguhnya telah bersumpah membawa nama Allah kepada siapa? Nabi Adam, wa Hawa, dan Siti Hawa, billah, dengan bawa nama Allah. Dulu iblis dalam Al-Quran juga ada tentang sejarahnya Nabi Adam dan Siti Hawa ketika beliau ini ada di dalam sorga,
iblis selalu membisikkan, mengajak untuk makan buah khuldi, sehingga sampai bersumpah demi Allah. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Ya, dia bawa sampai mengatakan billahi inni lakuma laminan nasihin. Tuh, ya Muhammad, tidakkah engkau tahu sesungguhnya aku bersumpah li Adam wa Hawa billah. Aku membawa nama Allah bersumpah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Apa dalam Al-Quran? Inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya saya ini buat kalian adalah orang yang memberikan nasihat. Ya, dengan bawa nama Allah, kemudian dia mengatakan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, aku ini menasihati kamu berdua. Ya, jadi iblis ini waktu di sana, waktu di surga, dia menasihati Adam dan Hawa untuk makan buah khuldi. Sok bijak sebagai penasihat, bawa nama Allah. Oleh karena itu, Nabi Allah Adam dan Siti Hawa ya tergoda oleh bujukan iblis. Ya, saya tidak melanjutkan yang lebih jauh karena perbuatan para nabi tidak ada dosa. Ini semua ya sudah sunatullah, sudah aturan Allah sehingga kita hidup di alam dunia ini. Ya, jadi bukan kesalahan Nabi Adam seperti kesalahan kita manusia biasa. Dengan begitu ada hukum. Jadi kita turun di alam dunia. Tapi nabi-nabi yang tidak berdosa seperti Nabi Allah Adam itu mengakui kesalahannya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai membaca, tidak berhenti dalam sujudnya selama 40 tahun menangis membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, baik. Kemudian kata iblis, ya. Fal yaminul kadzibah sururu qalbi. Sumpah palsu itu adalah sururu qalbi, kesenangan hatiku. Ya, yang menyenangkan hatiku adalah orang yang sumpah palsu. Ya, sumpah palsu, lihat bersumpah tapi tidak benar. Sumpah palsu banyak itu, sumpah-sumpah jabatan yang tidak melaksanakan amanat kewajiban dari jabatannya, maka dia bersumpah palsu. Ya, ketika ada orang-orang yang sudah berkhianat dengan sumpahnya atau sumpah palsu, maka dalam agama jangan dijadikan wali, jangan dijadikan saksi. Ya, karena apa? Perbuatannya sudah aib. Ini bukan dosa-dosa kecil ini, ya dosa-dosa besar. Makanya dikatakan oleh iblis, ya dari awal orang yang bersumpah bahwa nama Allah bohong, ya itu adalah daripada kekasihku. Bohong aja, dusta itu sudah jadi temanku, apalagi bohong bahwa nama Allah itu adalah kata iblis habibi, kekasihku. Dan orang yang bersumpah atas nama Allah, ya itu adalah daripada sururu qalbi, adalah kesenangan hatiku. Wal ghibah wan namimah, jangan orang yang tukang mengadu domba, ghibah menceritakan aib orang, wan namimah, dan orang yang namimah yang mengadu domba, ya atau membuat fitnah, ya fakihati wa farohi, itu adalah kedoyananku, ya dan kesukaanku, kesenangan aku. Nah, itulah orang-orang yang suka ghibah tuh iblis senang, suka, ya maka iblis sampai kasih label dia adalah kedoyananku dan kesukaan aku, kegembiraan aku. Nah, ini ghibah di sini macam-macam kategorinya. Ya, ghibah kan menceritakan aib orang walaupun itu benar. Kalau yang diceritakan tidak benar, itu namanya fitnah. Kita ceritakan orang lain benar, itu ghibah. Karena yang kita ceritakan orang yang nggak ada di situ. Paham nih? Kita menceritakan orang, ya si A, si B, kita ceritakan orangnya nggak ada di situ. Namanya ghibah, dari kata ghobah, orangnya nggak hadir di situ. Kalau orangnya hadir di situ bukan ghibah namanya. Satu. Kedua lagi, ghibah ini ada yang dibolehkan. Ya, artinya apa? Dibolehkan karena urusannya bukan pribadi kita, tapi yang merusak tatanan masyarakat. Misal ada orang yang pakai narkoba, dia buat dirinya sendiri, nggak merusak orang lain, buat diri sendiri. Ya kita merubah dia, ya ajak ngomong, bukan kita beritakan keluar. Nah, tapi kalau sifatnya dia narkoba, menjual belikan,
merusak tatanan masyarakat yang ada, baik jual narkoba atau tukang tipu, ke sana kemari, kampung sini, udah banyak yang ditipu, baik tipu dalam ekonomi, baik nipu anak perempuan orang, atau nipu ini dan sebagainya. Nah, kalau kita nggak ngomong, kita nggak bicara, dan kita tahu, ya harus benar, konkret, bukan ngada-ngada. Ini benar, kita tahu. Kita diam, berapa korban lagi yang akan berjatuhan? Dosa gak kita? Dosa. Harus apa? Harus bicara. Nah, makanya ulama-ulama yang berani tegas itu bicara begitu bukan ghibah. Dia menyampaikan jangan sampai terjadi lagi korban yang lain. Nah, itu dibolehkan. Jadi kalau kalian nggak ngerti ghibah, bahaya juga. Makanya semua dengan ilmu. Yang wajib kalian sampaikan, kalian nggak berani. Karena ada bisikan, jangan ghibah. Nah, makanya kita beritahu. Ya, ini kalau mau lebih luas lagi bukan di kitab sini. Ini kitab sini lagi membicarakan ya mengenai iblis membuka rahasia-rahasianya di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun bab ghibah, bab namimah ada di kitab tasawuf ya, di akhlak keempat dibahas luar biasa. Penyakit-penyakit tersebut awalnya dari sebab marah. Orang biasa kalau marah kesimpan di hati nggak bisa dikeluarin jadi dendam. Nah, dendam, dari dendam nggak demen sama orang udah higit, dengki. Ketika dengki kemudian ada sifat dia supaya orang lain nikmatnya hilang, tertawa di atas penderitaan orang, apapun nikmat yang orang tersebut punya biar hilang, itu jatuhnya sudah hasad ya. Maka dikatakan suka hasad dengki ya. Nggak ada orang hasad kalau nggak ada dengki ya. Diawali dengki kemudian hasad. Nah, ketika juga ada dendam, dia nggak bisa ngomongin sama orang lain, jadi ghibah. Yang diomongin kelebihan, nggak ada sama diri orang itu, namanya fitnah. Ulama nggak berbuat ini dikata begini, orang nggak berbuat ini dikata begini, itu namanya fitnah. Tujuannya memecah belah, mengadu domba. Dosanya luar biasa. Makanya dikatakan oleh sang iblis, ya, namimah itu ya adalah kedoyananku dan kesukaanku. Jadi kalau ada orang-orang yang begitu berarti sifat-sifat iblis yang diambil. Dan pembahasan di episode yang terakhir di episode yang ke-11 ini di akhir wa syahadatu zur gurratu aini, dan saksi palsu adalah hiburanku. Saksi palsu ya banyak kan di pengadilan-pengadilan didatangin saksi, saksinya udah dibayar dan sebagainya, akhirnya memberitahu yang tidak benar, tidak sesuai, namanya saksi palsu. Bahaya. Hakim nggak benar bahaya, jadi pengacara nggak benar jadi bahaya, jadi saksi pun kalau nggak benar bahaya, namanya saksi palsu, syahadatu zur. Nah, orang-orang demikian nggak boleh dijadikan kepercayaan di dalam agama. Gurratu aini wa ridai, orang yang suka saksi palsu ini menghancurkan kredibilitas orang lain, menghancurkan kebaikan orang lain, bahkan menghancurkan negara, sebab syahadatu zur, kesaksian yang palsu. Ya, untuk apa? Biasanya menjilat. Yang disaksikan tidak sesuai apa yang diucapkan ke orang lain. Dia bersaksi ya kemudian palsu. Gurratu aini wa ridai, itu adalah cahaya mataku dan ridai, dan keridoan aku. Nah, insyaallah pada episode yang ke-12 nanti akan dibahas waman halafa bitolak, siapa yang bersumpah dengan talak. Ya, masalah cerai, talak. Nah, ini wajib kita harus tahu ya apa kata iblis kepada Nabi Muhammad SAW. Tunggu pada episode yang ke-12 insyaallah, panjang umur, sehat afiah ya. Terus ya, pantengin konten daripada Mazagola Iblis dalam channel Habib Betawi. Tolong berikan komentar, silahkan, masukan, saran, kritik juga boleh. Dan jangan lupa di subscribe dan sebarkan kepada saudara-saudara kita. Dan share, ya insyaallah manfaat untuk kita semua. Itu saja. Fan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.